Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya sedang ada di lahan Bapak Sutekno yang kemarin sempat saya konten. Nanti kita tanya-tanya ke beliau saat ini tanamannya HST berapa. Dan seperti yang kita tafsirkan bahwa tanamannya bisa menjadi super. Nanti kita tanya-tanya ke beliau ini mau dipanen kapan dan apa rahasianya, karena beliau ini salah satu petani semi organik. Ini saya sedikit mengutip dari kata-kata pemain organik Abah Junaidi. Kalau mau mencari ganti fungisida dari gamping, kita mencari di Google tidak bakal ada. Kita tahu orang tua kita dulu menggunakan gamping, ngecat gamping pada tanaman jeruk dan tanamannya tidak terkena penyakit. Begitu ya Pak Tek ya. Jadi kalau ada yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita, kenapa kita harus sok punya uang dan menghambur-hamburkan uang untuk beli obat yang saat ini benar-benar sudah mahal. Jadi kedepannya kita harus menggunakan apa yang ada di sekitar kita dan itu bisa menjadi kearifan lokal supaya kita bisa memanfaatkan semua yang ada di sekeliling kita dan menjadikan tanaman itu menjadi tanaman pangan yang sehat dan menuju ke organik. Oke, kita langsung tanya-tanya ke beliau Bapak Sutekno. Saat ini tanamannya HST berapa dan rencana mau dipanen kapan, terus apa rahasianya sampai tanaman ini bisa sebesar ini umbinya. Nanti kita ambil, coba lihat contoh umbinya ya Pak Tek, nggak apa ya, nanti ambil biar kita itu tahu. Monggo Pak Tek untuk dijelaskan ini tanaman bisa seperti ini dan tahapan-tahapan sampean melakukan organik itu seperti apa, biar teman-teman yang lain nanti bisa mengikuti jejak sampean. Kalau dari mulai sejak awal ya? Ya, mulai dari sejak awal sampai saat ini kan ini sudah mau dipanen. Ceritakan biar teman-teman bisa mengikuti cara-caranya sampean. Ya, yang jelas kalau dari awal tuh pengelolaan lahan pakai kompos yang sudah difermentasi, lalu di traktor diaduk. Kalau diusahakan kompos itu sudah nyatu dengan tanah, bisa benar-benar mencampur dengan tanah. Mencampur dengan tanah. Ya, setelah itu semprotan pertama itu dikasih apa gitu ya? Dekomposer. Kan yang Trichoderma. Setelah Trichoderma 2-3 hari lalu dikasih dekomposer. Lalu dikasih dekomposer. Yang saya dengar sampean memakai nyepray dari kecil, memakai air cucian beras sama cacin. Cacin itu bukan cucian beras tapi hasil dari nanak nasi. Terus ada airnya. Ya itu pakai itu difermentasi enggak? Langsung disemprot bisa. Langsung disemprot bisa, terus dimix sama apa biasanya? Kalau cacin itu sama air kelapa. Air kelapa itu yang muda atau yang tua? Kalau saya itu yang ada. Yang penting air kelapa. Yang penting air kelapa. Dispray berapa hari sekali untuk air kelapa dan cacinnya Pak Tek? Itu 2-3 hari sekali nggak apa-apa. 3 hari sekali enggak apa-apa. Semakin cepat semakin baik karena itu kan nutrisi. Semakin cepat semakin baik. Maksudnya gini, semakin sering diaplikasikan itu semakin baik. Jadi interval enggak penting. Jadi enggak harus interval 1 minggu sekali enggak. Bisa 3 hari sekali bisa ya? Bisa. Oh, itu tergolong nutrisi. Nutrisi. Jadi untuk sampan ini
masalah pupuk dan masalah obat-obatan sangat ringan Pak Tek ya? Ringan sekali. Ringan sekali. Ini tanaman berapa HST Pak Tek? Ini 53. 53 HST. Rencana mau dipanen kapan? 4 hari lagi. Berarti akan dipanen 57. 7 ya. Kabar yang terbaru untuk saat ini, panenannya Pak Tek nanti akan dibawa ke daerah Nganjuk. Nganjuk ya. Akan dibawa ke daerah Nganjuk. Jadi panenan Bojonegoro malah akan dibawa ke Nganjuk ya Pak Tek ya. Jadi mau diperlihatkan ke orang Nganjuk kalau di Bojonegoro itu ada tanaman yang semi organik mampu lolos sampai panen pada saat musim hujan. Seperti itu Pak Tek ya. Untuk pesan-pesan ke teman-teman yang lain supaya bisa mengikuti jejak sampean itu seperti apa? Harus teliti, telaten atau gimana? Ya, pertama kalau dari lahan itu, kalau yang kedua kalau memang benar-benar mau semi organik, kalau memang inseknya itu biasanya saya tuh pakai Mimbo yang sudah difermentasi, yang sudah dihancurkan pakai blender. Itu kalau insek, kalau funginya itu kadang gamping sama apa semen. Oh, dia pakai gamping. Dan untuk pertahanan tanamannya dia pakai silika dari air rendaman semen. Jadi cukup ringan bukan? Pakai air rendaman semen, pakai gamping, dan nutrisinya pakai air kelapa dimix dengan cacin. Sementara inseknya pakai mimba yang sudah di fermentasi blender itu. Di blender. Selain itu masih menggunakan apa untuk sementara itu atau masih menggunakan yang lainnya? Kalau hujannya itu sering, kadang punginya itu saya campur dengan ditan. Oh, masih menggunakan ditan karena kalau hujannya masih terlalu sering dia itu memakai ditan. Tambahan lah. Oh, tambahan karena bawang merah itu modalnya banyak, jadi kita menuju organik itu pelan-pelan gitu ya Pak Tek ya. Jangan sampai gagal. Iya. Ada tambahan lagi? Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting telaten, teliti. Yang penting telaten, teliti. Oke guys, itu sedikit masukan dari Bapak Haji Sutikno. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Pak Haji Sutikno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita shoot Bapak Mukiti yang sedang nyepre tanaman padi. Oke, sampai ketemu besok. Pulau Geriap Sangkil Malikus merah petuanan kiri.